Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kisah keimanan istri Fir'aun, yaitu Asiyah binti Muzahim. Kisah Asiyah ini Allah abadikan pada surah At-Tahrim ayat 11. Asiyah merupakan perempuan Bani Israel keturunan para nabi. Ia sangat menyayangi orang-orang miskin dan rajin bersedekah. Asiyah mulai beriman ketika mendengar kisah Nabi Musa yang mampu mengalahkan tukang sihir. Ketika itu, Asiyah memiliki keinginan dan mengambil Nabi Musa yang terhanyut dalam sungai. Bahkan Asiyah meminta kepada Fir'aun agar bayi kecil itu dijadikan anak angkatnya. Lalu Fir'aun pun mengabulkannya. Saat Nabi Musa dapat mengalahkan tukang sihir, yakinlah dia bahwa ada zat yang mengatur dan menghidupkan para manusia, bukan suaminya yang melakukan semua itu. Saat Firaun tahu, dia marah besar, lalu dia menyuruh algojonya untuk menyiksa istrinya. Tubuh Asiyah dibaringkan di atas gurun di bawah terik matahari. Kedua tangannya diikat kuat ke tiang-tiang yang dipatok ke tanah agar ia tak mampu bergerak. Fir'aun pun berpikir istrinya tak akan sanggup menghadapi semua ini dan mau mengubah keimanannya. Namun usahanya sia-sia karena Asiyah dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari Fir'aun pun keluar dan bertanya kepada rakyatnya, "Apa yang kalian ketahui tentang Asiyah binti Muzahim?" Lalu orang-orang pun memuji kebaikannya. Fir'aun kemudian berkata, "Sesungguhnya ia tidak menyembahku." Mereka menjawab, "Kalau begitu bunuh dia saja." Maka Fir'aun pun mendirikan pasak-pasak dari besi dan mengikat kedua tangan dan kaki istrinya. Setelah itu, Asiyah disiksa di bawah terik matahari gurun pasir. Di tengah siksaan yang dilimpahkan padanya, Asiyah berdoa agar diberi keselamatan dan kemudahan. Lalu Allah mengabulkan permintaannya. Diperlihatkanlah rumah dari mutiara putih untuknya di surga kelak. Melihat hal tersebut, Asiyah pun tertawa. Fir'aun pun terheran terhadap istrinya dan berkata, "Apa kalian tidak heran dengan kegilaannya? Kami menyiksanya, tetapi ia tertawa." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nyawa Asiyah saat tubuhnya dibaringkan di atas padang pasir, sehingga ia tidak merasakan rasa sakit dari siksaan raja yang zalim tersebut. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.